Setelah Sun Jinwo mengalahkan Beru, dia langsung membangkitkan Hunter Byonggu untuk menyembuhkan Hunter Chai Ha-in. Sebelum lanjut ke episode 13-nya, Oke, kita lanjut. Mereka menyadari bahwa kemampuannya bukan sekedar memanggil makhluk biasa, melainkan mampu menghidupkan kembali orang-orang kuat yang telah gugur. Baik Yunho tanpa merasa terkejut dan emosional, ia memahami bahwa Jinwo menyembuhkan Chai Ha-in melalui salah satu pasukan bayangannya, yang dulunya adalah seorang healer bernama Byonggu. Namun, meskipun sosok tersebut tampak sama, ia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Para hunter lainnya mulai merenungkan betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki Jinwo. Mereka sadar bahwa semakin sengit pertarungan yang ia lalui, semakin kuat pula kekuatan yang akan ia dapatkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kekaguman di antara mereka, karena potensi Jinwo tanpa tak terbatas. Baik Yonho mendekati Sun Jinwo dan meminta dengan tulus agar Byonggu tidak dipaksa untuk bertarung lagi. Baik Yonho tahu bahwa Byonggu, meski telah menjadi bayangan, tidak menyukai kekerasan semasa hidupnya. Jinwo yang biasanya menggunakan pasukan bayangannya tanpa ragu kali ini melihat ketulusan permintaan Baek Yonho dengan pemahaman yang mendalam. Jinwo pun mengambil keputusan. Dengan penuh penghormatan dia membatalkan pemanggilan Byonggu. Sosok bayangan penyembuh itu perlahan menghilang dengan ekspresi damai di wajahnya. Baek Yonho hanya bisa tersenyum, merasa lega karena rekannya akhirnya bisa benar-benar beristirahat. Baek Yonho mengucapkan terima kasih, menandakan rasa hormatnya atas apa yang telah terjadi. Sebuah helikopter militer tiba di lokasi untuk mengevakuasi para hunter yang telah selamat. Beberapa di antara mereka tampak membawa seorang hunter yang gugur dalam pertarungan. Namun, Sun Jinwo, hunter terkuat di antara mereka, menolak untuk pergi. Dengan tatapan tajam, ia mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sementara itu, Pak Baek memahami keputusan Jinwo, tetapi ia juga menyadari bahwa pertempuran ini mungkin belum benar-benar berakhir. Jinwo kemudian memanggil Kaisar, naga bayangan biru yang ia tunggangi untuk melanjutkan pertempuran. Sementara itu, di kapal militer, para hunter dan petinggi militer mendiskusikan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka mengakui bahwa monster yang dihadapi sangat kuat dan merasa bahwa raid ini adalah sebuah kegagalan total. Namun sebuah kabar mengejutkan datang. Monster itu telah dikalahkan. Nama pemburu yang berhasil menyelesaikan misi pun disebutkan, Sun Jinwo. Meski beberapa orang masih meragukannya, kenyataannya bahwa satu orang dapat mengalahkan monster sekuat itu benar-benar mengguncang mereka. Namun meskipun monster utama telah dikalahkan, kawanan semut masih tersisa banyak. Dalam pertempuran sengit, Sun Jinwo berhasil mengalahkan banyak musuh dan mendapatkan lot yang berharga. Saat memeriksa inventorinya, dia menemukan sebuah pedang listrik yang sebelumnya terlupakan. Dengan pedang tersebut, dia mengeluarkan serangan dahsyat, menciptakan gelombang energi biru yang menghancurkan musuh-musuhnya. Menyadari potensi besar dari senjata itu, Sun Jinwo memutuskan untuk menggunakannya untuk menghabisi sisa musuh dan memastikan kemenangannya. Di sebuah pertemuan penting antara pejabat tinggi dan biro manajemen Hunter, David Barner dan Michael Connor mendiskusikan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa, Sun Jinwo. Mereka menganggapnya sebagai individu yang mampu mengendalikan ratusan makhluk summon. Mereka membahas insiden sebelumnya, termasuk ledakan birokrat manajemen Hunter dan sosok misterius yang ditangkap di Amerika Timur. Setelah menyelidiki, mereka menemukan hubungan antara Sun Jinwo dan keluarganya yang menimbulkan ketertarikan lebih lanjut terhadapnya. Mereka menyadari bahwa negara lain tidak mengetahui tentang Jinwo dan ini menjadi kesempatan strategis bagi mereka untuk memperkuat aliansi dengan Korea. Namun mereka juga mempertimbangkan risiko jika berurusan dengannya. Cerita berganti, Jinwo diperlihatkan telah mencapai level 100, menandakan bahwa dia telah berkembang menjadi sosok yang semakin kuat, siap menghadapi tantangan baru. Sun Jinwo berdiri di tengah medan perang yang dipenuhi kegelapan.
Dengan tatapan tajam dan kekuatan yang berdenyut di sekelilingnya, ia merasakan hawa semakin menyesak. Dalam keheningan yang mencekam, dia mengulurkan tangannya dan mengucapkan satu perintah penuh kuasa. Bangkitlah. Tiba-tiba energi kegelapan menyelimutinya. Kekhawatiran muncul. Apakah kemampuannya gagal? Namun dalam hitungan detik kesadarannya kembali. Shadow extraction telah sukses dilakukan. Dari dalam kegelapan yang pekat, sesosok makhluk mengerikan muncul. Dengan mata menyala biru dan tubuh diselimuti aura hitam pekat. Dan kupikir tadi itu gagal. Sang penguasa bayangan tersenyum tipis, mengetahui bahwa kekuatannya kini telah mencapai puncak yang lebih tinggi. Dengan hadirnya seorang jenderal baru, langkahnya menuju dominasi penuh semakin dekat. Dalam hati Sun Jinwoo, ia terkejut karena ternyata Beru lebih kuat dari Shadow yang lainnya. Setelah membangkitkan Beru, ia akan membangkitkan Ratu. Ia menginginkan sebuah nama dari tuannya. Jinwoo bingung karena kali ini ada Shadow yang berbicara dengannya. Ia berpikir apakah karena ranknya, padahal menurutnya rank mereka beda satu level saja. Mungkin kalau level mereka sama akan bisa berbicara seperti Beru. Sebelum memberikan nama, Jinwoo bertanya, apakah kamu akan mematuhi perintahku, padahal aku yang membunuhmu? Bayangan Beru membalasnya, saya tidak mati, melainkan dihidupkan kembali oleh kekuatan tuanku. Saya sangat bahagia dan saya akan selalu mematuhi tuanku. Ia berkata lagi, Tuan tolong beri aku nama. Sekejap Sun Jinwoo memikirkan nama selain nama Gaimi, karena Gaimi artinya semut. Dia berpikir nama yang berbeda dari semut yang lain. Tiba-tiba Jinwoo terbesit nama pengarang novel semut, yaitu Bernard Werber. Akhirnya ia namai Bear. Dengan nada tinggi, sekarang namamu adalah Bear. Setelahnya ia langsung membangkitkan Ratu Semut. Ratu Semut muncul dengan level yang sama, yaitu jenderal. Tapi Sun Jinwoo menyadari setelah membangkitkannya, prajurit semut mananya semakin lemah. Tiba-tiba Bear menjelaskan bahwa kemampuan Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut. Dan Bear menjelaskan bahwa ratu itu tidak bisa bertarung dan hanya bisa bereproduksi. Akhirnya Sun Jinwoo memutuskan untuk mengcancel bayangan ratu. Ia juga menyuruh prajuritnya agar jangan mengambil kristal karena item yang ia dapat dari Beru sudah cukup. Kemudian Sun Jinwoo berbicara lagi dengan Bear mengenai masalah semut yang di luar belum beres, masih banyak yang terbang. Bear mengatakan kalau semut yang sekarang sedang kebingungan karena tidak ada pemimpinnya. Jinwoo mengatakan ada berapa semut di luar sana. Bear menjawabnya awalnya ada 8.700, sekarang hanya ada 4.000. Jinwoo berpikir sejenak, menurutnya ia sudah membasmi banyak semut, ternyata masih ada banyak. Lalu ia mengatakan, apakah kamu bisa membereskannya? Bear dengan senang hati karena itu adalah keinginan dari tuannya. Cerita berganti ke pulau. Di luar sana banyak kapal yang sedang menyerang para semut di langit. Ledakan terjadi di mana-mana dengan sontakan semangat yang membara dan mengatakan sekarang giliran kita. Di sisi lain ada yang menurunkan niatnya karena mereka rank B dan ada rank A juga yang ketakutan. Para semut hampir mencapai kapal mereka dengan kecepatan skillnya mereka, namun ada percikan cahaya di atas langit menghabisi mereka para semut. Para hunter lain yang melihatnya terkejut dan bertanya apa yang terjadi, dan ternyata yang turun tangan adalah Bear. Semua semut yang melarikan diri itu pergi kemana-mana, mereka mau tanpa tujuan. Sampai ada yang masuk ke wilayah Cina. Di perairan Cina para semut sudah masuk, dan ada kapal penjagaan yang ingin menyerang. Tapi komandan kapal tahu bahwa di kapal depan ada sang pahlawan yang menghancurkan para semut. Kemudian tanpa basa-basi ia langsung membelah pedangnya dengan kekuatan cahaya sehingga menimbulkan percikan api yang mengarah ke langit. Para semut dibuat hancur lebur, tapi di dalam hatinya dia bergumam kalau yang dilawannya adalah Sun Jinwoo pasti sedikit menyenangkan. Cerita beralih ke Amerika. Di sana ada wanita dan ketua guild yang sedang membahas pertarungan Sun Jinwoo. Wanita itu berkata ada satu kemungkinan kakaknya Hwang Dong-suk dibunuh oleh Sun Jinwoo dan dia ingin balas dendam. Ketua guild Stavanger, Thomas Andre menjawabnya, kalau gitu saya akan sulit ketemu Sun Jinwoo, padahal Thomas ingin sekali ketemu dengannya. Wanita itu bertanya,
Apa yang akan kamu lakukan ketika mereka bertarung? Thomas menjawabnya, Tuan Huang adalah milik guild Stavanger, dan aku tidak akan memaafkan orang yang menyentuh guild ini. Cerita beralih ke Pulau Jeju. Malam ketiga, semua militer dan pasukan Kenek berjaga-jaga di sana untuk mengamankan batu sihir agar tidak terjadi sesuatu. Mereka berjaga di sana berkeliling sambil bercerita suka duka kehidupan mereka. Di sana sudah bersih, tinggal ambil batu sesuka mereka. Namun ternyata ada satu semut yang masih hidup. Langsung para Kenek membunuhnya, tapi ada satu lagi yang muncul. Mereka terkejut dan kaget, yang muncul bukan serangga, melainkan manusia. Badannya besar dan seperti pemburu singa. Para Kenek bertanya, tunjukkan identitasmu. Seketika manusia itu marah dan ada yang mengeluarkan jurus untuk membuatnya pingsan, yaitu rekan dia. Karena agar mereka tidak ada keributan. Kemudian mereka berdiskusi bahwasanya kalau dia yakin itu adalah kekuatannya. Monster itu menjawabnya, tapi aneh, kenapa dia membantu manusia? Memburunya akan dilanjutkan sesuai rencana. Seketika monster itu langsung akan pergi, namun manusia itu merasakan bahwa dia tadi berada di sini. Kemudian mereka akan langsung mengurusnya, karena selagi masih di Korea. Monster itu pergi dan manusia itu masih di Pulau Jeju sambil mengeluarkan skillnya untuk memastikan kekuatannya.